Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang penyusunan kerangka karangan. Lalu yang pertama ada pengertian yang akan dibacakan oleh Susi. Pengertian karangan. Karangan adalah hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu dan tertuang dalam tulisan. Menulis atau mengarang pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan serta informasi dalam tulisan dan mengirimkannya kepada orang lain. Pengertian karangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Ahmadi. Karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Kedua yaitu ada Jie. Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga yaitu ada Widya Martaya. Mengarang adalah rangkaian kegiatan seseorang yang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca. Yang keempat yaitu ada Keraf. Karangan merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah paragraf dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dibaca dan dipahami. Fungsi dan manfaatnya ada 5. Yang pertama, untuk membantu penulis menyalurkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Yang kedua, untuk mencegah penulis agar tidak keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis tangan agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Dan yang kelima, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Kriteria karangan yang baik. 1. Tema. Tema adalah hal yang mendasari tulisan kita untuk membuat karangan yang baik. Keberhasilan mengarang ditentukan oleh tepat atau tidaknya tema yang dipilih. 2. Perkembangan. Perkembangan adalah penyusunan atau perincian ide yang membina karangan. 3. Ketetapan isi dalam paragraf. Paragraf yang memiliki ide pokok. Paragraf yang baik harus memenuhi 2 syarat yaitu 1. Kesatuan adalah semua kalimat yang membina paragraf harus secara kebersamaan menyatakan suatu tema tertentu. 2. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antar kalimat dan membentuk paragraf. 4. Kesesuaian isi dengan judul. Judul sebuah karangan akan menggambarkan isi secara keseluruhan. Ketetapan susunan kalimat. Struktur sebuah kalimat sangat penting karena untuk memudahkan pembaca menangkap ide pokok dalam paragraf. Ketetapan penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan Itu ada 4. Syarat pertama yaitu tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Jadi, tesis atau pengungkapan maksud merupakan tema dari kerangka karangan yang akan kita garap. Sebab itu, perumusan tesis atau pengungkapan maksud harus dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. Jelas menampilkan topik apa sih yang akan dijadikan landasan, uraian, dan tujuan mana yang akan dicapai oleh landasan tadi. Tesis atau pengungkapan maksud yang akan mengarahkan kerangka karangan itu. Lalu syarat yang kedua yaitu tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Karena tiap unit dalam kerangka karangan, baik unit maupun unit bawahan, tidak boleh mengandung lebih dari satu gagasan pokok. Maka akibatnya tidak boleh ada unit yang dirumuskan dalam 2 kalimat atau dalam kalimat majemuk, setara atau kalimat majemuk bertingkat atau dalam frasa koordinatif. Lalu syarat yang ketiga yaitu pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Kerangka karangan yang disusun secara logis dan teratur mempersoalkan 3 hal, yaitu apakah tiap unit yang lebih tinggi telah diperinci secara maksimal. Yang kedua, apakah tiap perincian mempunyai hubungan langsung dengan unit atasan langsungnya. Lalu yang ketiga, apakah urutan perincian itu sudah baik dan teratur. Lalu syarat yang keempat yaitu harus mempergunakan pasangan simbol yang konsisten. Penggunaan pasangan simbol yang konsisten mencakup 2 hal, yaitu pemakaian angka dan huruf sebagai penanda tingkatan dan urutan unit-unitnya.
Yang pertama ada angka Romawi, yang kedua ada huruf kapital, yang ketiga ada angka Arab, yang keempat ada huruf kecil, yang kelima ada angka Arab dalam kurung, dan keenam ada huruf kecil dalam kurung. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda pada para pembaca, seolah pembaca merasakan, melihat, serta mengalami sendiri topik dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi: 1. Melukiskan suatu objek dengan jelas pada para pembaca. 2. Melibatkan panca indera. 3. Metode penulisan memakai cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis pada suatu objek. Yang kedua, karangan narasi. Karangan narasi merupakan suatu bentuk karya tulis berupa serangkaian suatu peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis serta logis. Pada karangan narasi ada